Keputusan PSSI mencopot Indra Syafri dari jabatannya sebagai pelatih timnas U20 Indonesia mengejutkan banyak pihak. Indra yang telah lama berkontribusi dalam membangun tim muda Indonesia, tidak memberikan pernyataan langsung kepada media terkait pemecatannya. Namun, ia memilih cara berbeda untuk merespons situasi ini. Lewat Instagram story pribadinya, Indra membagikan unggahan penuh makna yang tampaknya menjadi bentuk refleksi pribadinya terhadap keputusan yang baru saja terjadi. Dalam unggahannya, pelatih asal Sumatera Barat ini membagikan momen saat berziarah ke makam ibunya. Mengenakan pakaian serba hitam, ia terlihat khusyuk berdoa di depan pusara sang ibu. Unggahan tersebut memberikan kesan bahwa di tengah situasi sulit, Indra Syafri lebih memilih mencari ketenangan batin dengan mengingat sosok yang paling dicintainya. Tak hanya itu, ia juga menyertakan pesan yang cukup menyentuh, seolah mengungkapkan bahwa tidak ada yang mencintainya seperti ibunya. Reaksi warganet terhadap unggahan ini pun beragam. Banyak yang merasa terharu dan memberikan dukungan kepada Indra Syafri, mengingat kontribusinya dalam membangun sepak bola Indonesia, khususnya di level usia muda. Beberapa netizen menilai pemecatan ini terasa kurang adil, sementara yang lain menghormati keputusan PSSI sebagai bagian dari dinamika sepak bola nasional. Namun, yang patut diapresiasi adalah sikap Indra yang tetap tenang dan tidak menunjukkan kekecewaan secara terang-terangan. Di unggahan yang sama, Indra juga menyampaikan permintaan maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya selama ini. Terlepas dari keputusan PSSI, tak bisa dipungkiri bahwa Indra Syafri telah banyak berjasa bagi sepak bola Indonesia. Salah satu media olahraga Belanda Football Primer menyoroti peluang timnas Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 jika diperkuat oleh Joey Pelupesi dan Dean James. Dalam analisisnya, mereka menyebut bahwa kehadiran dua pemain berdarah Belanda ini bisa menjadi faktor kunci dalam memperkuat skuad Garuda di babak kualifikasi. Dengan semakin banyaknya pemain naturalisasi berkualitas, Indonesia dinilai memiliki potensi lebih besar untuk bersaing dengan negara-negara kuat di Asia dan mewujudkan impian tampil di ajang sepak bola terbesar dunia. Menurut Football Primer, Joey Pelupesi dan Dean James bisa menjadi tambahan penting bagi strategi Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Pelupesi, yang berpengalaman bermain di Eropa, dikenal sebagai gelandang bertahan yang mampu menjaga keseimbangan tim dan memutus serangan lawan. Sementara itu, Dean James, yang saat ini bermain untuk Go Ahead Eagles di Eredivisie, merupakan bek kiri dengan kecepatan dan stamina luar biasa. Kombinasi keduanya dinilai dapat meningkatkan level permainan timnas Indonesia, terutama saat menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Dunia. Menariknya, media Belanda tersebut tidak menyebut nama Emil Audero dalam analisis mereka. Kiper keturunan Indonesia yang saat ini bermain di Serie A memang sering dikaitkan dengan rencana naturalisasi, tetapi hingga kini belum ada kepastian resmi mengenai masa depannya di timnas Garuda. Jika Emil Audero turut bergabung, lini pertahanan Indonesia akan semakin solid dengan kehadiran penjaga gawang berpengalaman di kompetisi Eropa. Meski demikian, Football Primer tetap optimis bahwa Indonesia memiliki peluang lolos otomatis ke Piala Dunia, tergantung pada performa mereka di sisa pertandingan kualifikasi. PSSI terus berinovasi dalam mendekatkan timnas Indonesia dengan para penggemarnya. Kali ini, melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia, mereka resmi menjalin kerjasama dengan TikTok untuk menghadirkan berbagai konten kreatif eksklusif tentang timnas Indonesia. Kolaborasi ini memungkinkan pendukung Garuda melihat sisi lain dari para pemain, baik di dalam maupun di luar lapangan. Dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap konten olahraga, kerjasama ini diharapkan membawa dampak positif bagi kedua belah pihak, baik dari segi engagement maupun pengembangan komunitas sepak bola digital. Kerjasama ini diwujudkan dalam bentuk program eksklusif yang tayang di akun resmi TikTok Timnas Indonesia. Program ini menampilkan interaksi unik antara para pemain timnas dengan kreator ternama tanah air. Perwakilan TikTok Indonesia menyebut bahwa konten olahraga, terutama yang berkaitan dengan timnas, adalah salah satu kategori paling dicari di Indonesia. Oleh karena itu, kolaborasi ini bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga sarana inspirasi dan edukasi bagi generasi muda yang ingin lebih mengenal dunia sepak bola serta media digital.
Setiap episode dalam program ini menghadirkan momen spesial yang unik, di mana pemain timnas Indonesia berbagi keterampilan sepak bola dengan kreator, sementara kreator membagikan wawasan mengenai tren media sosial kepada para pemain. Salah satu momen menarik yang telah disiapkan di season pertama adalah pertemuan antara Jens Raven dan Faith Christabel, yang menghadirkan kombinasi menarik antara keahlian sepak bola dan kreativitas dalam pembuatan konten digital. Konsep ini memungkinkan penggemar untuk melihat sisi lain dari pemain idola mereka dan lebih merasa terhubung dengan mereka. Rumor mengenai kemungkinan naturalisasi Miliano Jonathan akhirnya mendapat tanggapan langsung dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pemain berdarah Indonesia-Belanda ini memang telah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia, terutama karena potensinya sebagai penyerang muda berbakat. Namun, hingga kini belum ada langkah resmi dari PSSI untuk memulai proses naturalisasinya. Pernyataan Erick ini sekaligus meredam spekulasi yang terus berkembang di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Dalam keterangannya, Erick Thohir tidak menampik bahwa PSSI memang tertarik pada Miliano. Pemain berusia 19 tahun itu memiliki darah Indonesia dari garis keturunan keluarganya di Depok. Dengan kemampuannya sebagai penyerang, kehadiran Miliano dinilai bisa menjadi tambahan kekuatan di lini depan timnas Indonesia. Namun, Erick menegaskan bahwa meskipun ada minat terhadap Miliano, PSSI belum mengambil langkah konkret untuk menaturalisasinya. Ini menandakan bahwa proses tersebut masih sebatas wacana, tanpa ada tindakan nyata. Para pendukung timnas Indonesia tentu berharap agar Miliano segera bergabung dengan skuad Garuda, terutama karena performanya di Eropa cukup menjanjikan. Namun, naturalisasi bukanlah hal yang bisa dilakukan dengan cepat dan sembarangan. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan, seperti kesiapan sang pemain, regulasi yang berlaku, serta strategi jangka panjang bagi timnas. Erick Thohir juga pernah menegaskan bahwa naturalisasi harus dilakukan dengan perhitungan matang, bukan sekadar mengambil pemain keturunan tanpa rencana yang jelas. Prioritas utama tetaplah pada pembinaan pemain lokal agar timnas semakin kuat secara alami. Timnas Indonesia menghadapi persaingan sengit di posisi bek kiri setelah PSSI mengumumkan bahwa Dean James akan menjalani proses naturalisasi. Kehadirannya otomatis menambah opsi bagi pelatih Patrick Kluivert, yang sebelumnya sudah memiliki Kelvin Verdonk di posisi tersebut. Dengan gaya bermain yang berbeda, keputusan memilih siapa yang akan menjadi starter tentu bukan perkara mudah. Apakah Kluivert akan mempertahankan Verdonk yang sudah lebih dulu beradaptasi dengan timnas, atau memberi kesempatan kepada Dean James yang menawarkan atribut berbeda di sektor pertahanan? Saat ini, baik Dean James maupun Kelvin Verdonk sama-sama bermain di kasta tertinggi Liga Belanda. Dean James memperkuat Go Ahead Eagles dengan catatan 22 pertandingan musim ini, mencetak 1 gol, dan memberikan 2 assist. Sementara itu, Kelvin Verdonk tampil untuk NEC Nijmegen dalam 24 pertandingan dengan torehan 2 gol serta 4 assist. Statistik ini membuktikan bahwa keduanya merupakan bek kiri modern yang tidak hanya solid dalam bertahan tetapi juga aktif membantu serangan. Dengan performa yang sama-sama impresif, Kluivert harus mempertimbangkan faktor lain sebelum menentukan pilihan. Dalam aspek gaya bermain, Verdonk lebih unggul dalam distribusi bola dan peranannya dalam membangun serangan dari lini belakang. Ia kerap maju membantu serangan, bahkan sempat terlihat berperan sebagai fullback menyerang dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Sementara itu, Dean James lebih dikenal dengan kecepatan dan staminanya yang luar biasa. Ia sering melakukan overlap dari sisi kiri untuk membantu serangan, tetapi tetap disiplin saat bertahan. Dengan karakteristik berbeda ini, keputusan Kluivert akan sangat bergantung pada strategi yang ingin diterapkan dalam setiap pertandingan. PSSI bersiap mengumumkan sosok direktur teknik baru untuk sepak bola Indonesia pada 28 Februari 2025. Hingga saat ini, federasi masih menunggu respons akhir dari kandidat yang telah mereka pilih melalui seleksi ketat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui bahwa proses pencarian ini tidak mudah karena kandidat yang terpilih harus memenuhi berbagai kriteria penting. Selain memiliki pengalaman dan visi yang sejalan dengan PSSI, direktur teknik juga harus siap menetap di Indonesia dan bekerja sama dengan pelatih di berbagai level tim nasional. Sebagai direktur teknik, tugas utama yang diemban bukan sekadar membangun filosofi permainan sepak bola Indonesia, tetapi juga memastikan implementasinya berjalan di semua kelompok usia, mulai dari timnas senior hingga U17.
Sosok ini diharapkan mampu membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi dengan program pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Erick Thohir menegaskan bahwa pihaknya telah menemukan kandidat yang dianggap tepat, namun masih ada beberapa aspek yang perlu diselesaikan sebelum pengumuman resmi dilakukan. Dalam konferensi pers di GBK Arena, Erick mengungkapkan bahwa negosiasi kontrak masih berlangsung, terutama terkait durasi kerja, tanggung jawab, serta ekspektasi terhadap direktur teknik. PSSI telah mengirimkan proposal kerja kepada kandidat yang bersangkutan sejak 3 hari lalu, tetapi hingga kini masih menunggu respons akhir. Diharapkan dalam beberapa hari ke depan, kesepakatan dapat tercapai sehingga pengumuman bisa dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Proses pemilihan direktur teknik ini menjadi perhatian besar bagi pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang berharap sosok yang dipilih benar-benar mampu membawa perubahan positif bagi sepak bola Indonesia.